Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Legend of Zu yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan perjuangan murid polos untuk menjadi yang luar biasa. Bahkan dirinya bercita-cita ingin menjadi seorang ketua dari perguruan tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini pun diawali dengan memperlihatkan dua klan yang sedang ingin bertarung dalam memperebutkan kekuasaan. Klan yang berbaju putih merupakan klan dewa yang bertugas untuk melindungi dunia dan menjaga ketentraman umat manusia. Sedangkan yang berbaju hitam adalah klan iblis yang memiliki tujuan untuk menguasai dan membasmi para umat manusia. Kemudian terlihat salah satu murid di sana yang bernama Xiaofan. Ketika pertempuran akan dimulai, tangannya mulai gemetar dikarenakan takut akan terbunuh oleh iblis. Namun seseorang yang di sampingnya, yaitu Master Shifu, mengatakan untuk tetap di sampingnya agar sang master bisa melindunginya. Dan kemudian muncullah seseorang yang merupakan ketua dari klan iblis tersebut dengan mengatakan bahwa pertempuran ini akan dimenangkan oleh klan iblis setelah kekalahannya di 500 tahun yang lalu. Dan diperlihatkannya ketua dari klan dewa yang bernama Fantian yang merupakan Dewi Suci, sehingga pertempuran ini pun dimulai. Terlihat masing-masing murid dari klan dewa memiliki jurusnya sendiri dan mulai mengeluarkan jurusnya. Kemudian Master Shifu pun tidak mau kalah. Dirinya mengeluarkan sebuah pedang yang memiliki gagang seperti seekor angsa, yang mana pedang tersebut dapat terbang dengan sendirinya dan hanya dikendalikan dari jauh menggunakan jari-jarinya. Sehingga para pasukan klan iblis pun banyak yang terbunuh oleh pedang tersebut. Lalu terlihat Xiaofan terluka oleh cakar dari klan iblis tersebut. Master Shifu yang melihatnya pun langsung membantunya hanya dengan menggerakkan pedang angsa tersebut. Dikarenakan pasukan klan dewa banyak yang terluka, Dewi Fantian langsung mengeluarkan kekuatannya dengan membuka cermin Fantian yang dapat menyegel para iblis. Namun jika Dewi Fantian menggunakan kekuatan tersebut, ia pun akan ikut musnah. Terlihat para iblis mulai musnah satu persatu dan arwahnya ikut terbawa ke dalam gelombang cermin Fantian. Sang ketua iblis yang melihatnya pun tidak terima dikarenakan anak buahnya musnah dan telah tersegel di sana. Kemudian ketua iblis yang sebentar lagi akan musnah, ia pun mencoba mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan mengarahkan ke arah Xiaofan. Xiaofan yang ketakutan pun lalu memutar badannya dan menyangka dirinya akan mati dengan mudah. Namun tiba-tiba ternyata gurunya sendiri mengorbankan dirinya agar Xiaofan selamat. Sang Master Shifu pun sekarat dan para murid pun mendekat. Ia kemudian berpesan kepada salah satu muridnya yang bernama Xingsan agar kelak menjadi penggantinya di perguruannya yang bernama Perguruan Kunlun. Dan pada akhirnya sang Master Shifu pun tewas. Master! Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Xingsan sedang membawa cermin Fantian dan menyimpannya di perguruan Kunlun. Beberapa waktu kemudian Xiaofan yang saat ini sudah menjadi seorang guru di perguruan, terlihat dirinya membawa beberapa muridnya untuk menangkap siluman kucing yang berada di sana. Dengan mengatakan bahwa siluman kucing itu sangatlah licik, jangan meremehkannya dan harus berhati-hati. Kemudian Xiaofan mencoba untuk memancing siluman kucing itu dengan mengorbankan salah satu muridnya. Akan tetapi ternyata siluman itu berada di belakang Xiaofan dan Xiaofan langsung menyerang siluman itu. Siluman tersebut mencoba kabur dari sana, namun usahanya sia-sia. Dikarenakan Xiaofan dan anak buahnya berhasil mengepung dan menangkapnya, mereka pun kemudian memukul siluman tersebut di dalam karung itu.
Namun karena lupa mengikat karungnya, siluman itu pun berhasil kabur lagi. Dan tak lama kemudian sebilah pedang datang dan menangkap siluman tersebut. Ternyata pedang itu berasal dari salah satu wanita ini yang berasal dari perguruan MA. Sehingga para wanita itu pun berhasil menangkap dan menyegel siluman kucing itu dan mengubahnya menjadi sebuah cermin Fantian. Xiaofan yang tak terima karena buruannya ditangkap oleh perguruan MA. Lalu ia memintanya untuk memberikan siluman kucing tersebut. Namun mereka tak mau memberikannya kepada Xiaofan. Dikarenakan kesal, Xiaofan pun dan muridnya mencoba mengajar mereka. Namun mereka malah diajar habis-habisan oleh para wanita itu. Setelah itu di pegunungan terlihat Xiaofan dan salah satu dari keempat perempuan tadi merupakan pacarnya Xiaofan yang bernama Yao Qing. Mereka selama ini menjalin hubungan secara diam-diam, tak ada yang mengetahuinya. Lalu di sana Xiaofan menggambar sebuah tanda di tangan mereka yang kelak jika salah satu di antara mereka berada dalam bahaya, gambar tersebut akan memberikan sebuah sinyal. Di malam harinya di dalam goa, terlihat seseorang yang memakai jubah berwarna hitam sedang memasukkan sesuatu ke dalam mulut patung di sana. Ternyata orang tersebut telah memasukkan sebuah cermin Fantian. Lalu adegan pun berpindah ke perguruan MA, yang dimana ketua dari perguruan tersebut meminta mereka untuk bersiap-siap dalam pertarungan antar perguruan, yang dimana perwakilan dari mereka adalah Yao Qing dan satunya lagi bernama Lin Shen. Mereka merupakan dua kandidat terbaik dari perguruan MA. Di tempat lain terlihat Xingsan dan Xiaofan sedang berbicara empat mata, yang mana Xingsan sebagai sang ketua perguruan Kunlun saat ini menasihati Xiaofan untuk tidak mempermalukan perguruan di saat pertandingan berlangsung, dan dirinya menyuruh Xiaofan untuk pergi mengunjungi makam guru Shifu. Sampailah Xiaofan menghampiri makam gurunya. Di sana ia bercerita tentang apa saja yang dilakukan di setiap harinya. Terutama saat ini Xiaofan sudah menjadi seorang guru di perguruannya dan telah mempunyai seorang kekasih dari perguruan MA. Kemudian di pagi hari terlihat dua perguruan ini pun mulai berlatih untuk mempersiapkan pertandingan antara perguruan di sana, dan akhirnya pertandingan ini pun dimulai, di mana murid perguruan Kunlun dan MA saling bertarung pedang di sana, dan pada akhirnya perguruan Kunlun memenangkannya. Setelah pertandingan antar murid selesai, dilanjutkan dengan pertandingan antar guru, yang dimana dari perguruan Kunlun diwakili oleh Xiaofan dan di perguruan MA diwakili oleh Yao Qing. Pertandingan pun dimulai, di mana mereka saling serang satu sama lain. Kemudian Xiaofan membuka sebuah portal dan membawanya ke hutan bambu. Di sana Xiaofan dan Yao Qing saling bertarung. Namun Xiaofan tiba-tiba hampir terjatuh. Yao Qing dengan refleks selalu menyelamatkannya. Namun di saat itu Xiaofan mengambil kesempatan dan membuat Yao Qing akhirnya menyerah. Dan pertandingan pun telah dimenangkan oleh perguruan Kunlun. Dikarenakan perguruan MA telah kalah dalam pertempuran antar perguruan, Yao Qing pun ditugaskan gurunya untuk menjadi sebuah umpan dalam pemburuan siluman bunga persik. Ia pun menerima tugas tersebut, dan jika siluman itu telah keluar, mereka harus memberikan tanda dengan menyalakan kembang api agar gurunya dapat menangkap siluman tersebut. Dengan cepat mereka pun kemudian pergi dari sana dan langsung melancarkan aksinya. Sementara di perguruan Kunlun, di sana terlihat Xiaofan beserta muridnya sedang pesta makan besar karena telah memenangkan pertarungan antar perguruan. Xiaofan juga bercerita bahwa ia juga memiliki rencana untuk menangkap siluman bunga persik, yang mana siluman tersebut merupakan siluman yang sangat kuat sehingga sampai saat ini belum ada yang menangkapnya. Kembali ke Yao Qing yang menjadi umpan siluman bunga persik. Di sana ia lalu mengeluarkan sedikit darahnya untuk memancing siluman tersebut agar keluar. Dan benar saja, tak lama kemudian siluman itu pun muncul di sana. Siluman itu terlihat sangat tertarik dengan darah Yao Qing. Dengan kesempatan itu membuat teman seperguruan Yao Qing melemparkan jaring dan mencoba menangkapnya. Di sini Yao Qing meminta Lin Shen untuk menyalakan sinyal, namun karena keras kepala, Lin Shen malah mengabaikannya. Dan pada akhirnya siluman itu pun berhasil menyerang balik mereka semua dan membuat mereka berempat terancam. Kemudian terlihat tanda yang dibuat Xiaofan pun mulai bersinar. Ia menyadari bahwa Yao Qing sedang dalam bahaya. Ia pun mencoba untuk membuat sebuah lubang teleportasi, namun karena mabuk ia kesulitan untuk membuatnya. Dan setelah beberapa kali mencoba, pada akhirnya ia pun berhasil membuatnya.
Di saat dia berada di sana, siluman tersebut lalu mengalihkan pandangannya. Lin Shen yang memiliki kesempatan langsung dengan cepat menyalakan sinyal untuk memberikan tanda kepada sang ketua. Ketua mereka pun segera datang dan menyegel siluman itu, dan Xiao Fan kemudian dengan cepat mencoba menyelamatkan Yao Qing. Namun di sini ketua Emei curiga dengan mereka dan membawa mereka ke perguruan Kunlun untuk diadili. Pada awalnya, Xiao Fan tidak mengakui hal itu, namun karena melihat Yao Qing dicambuk, ia pun mengakui perbuatannya. Dan pada akhirnya Xiao Fan pun bersumpah kepada seluruh ketua dan leluhur perguruan Kunlun bahwa dirinya tidak akan menjalin asmara lagi dengan Yao Qing dari perguruan Emei nanti ataupun di masa depan. Jika dirinya melanggar sumpah ini, maka dirinya siap dicambuk dengan sangat kejam. Singkat cerita, malam pun tiba. Xiao Fan yang telah merasakan penderitaan cinta dalam hidupnya, pada akhirnya Xiao Fan pun mabuk-mabukan di makam gurunya. Di sana ia terlihat menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya saat itu. Namun tak lama kemudian, terlihat seseorang yang memakai jubah hitam membuka kuburan milik gurunya. Dikarenakan Xiao Fan sedang mabuk parah, Xiao Fan tak menyadari jika orang itu telah mengambil jasad gurunya. Di pagi harinya, ia pun kemudian disidang oleh sang ketua bahwa jasad sang guru telah menghilang. Karena Xiao Fan merupakan orang terakhir yang berada di sana, dia pun akan diberikan hukuman cambuk karena kelalaiannya. Di malam harinya, terlihat guru mereka telah mati kini bangkit kembali. Namun ia tak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Gurunya itu menyerang seluruh murid Kunlun yang menghalanginya. Kemudian Xing San mencoba menahannya dengan sekuat tenaga dan pertarungan pun dimulai. Kemudian datanglah ketua Emei untuk membantu Xing San di sana dan meminta untuk menggunakan cermin Fantian sebagai penyegel gurunya. Dan pada akhirnya Xing San pun melakukannya dan membuat gurunya tersegel di cermin Fantian. Setelah berhasil menyegel gurunya, tiba-tiba dari belakang ketua perguruan Emei menusuk Xing San dan mengambil cermin Fantian darinya. Ternyata orang yang memakai jubah hitam tersebut adalah ketua dari perguruan Emei. Ketua perguruan Emei memiliki misi untuk menyatukan kekuatan dewa dan kekuatan iblis agar ia dapat hidup abadi. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun langsung pergi dari sana. Xing San yang sekarat lalu berpesan kepada Xiao Fan untuk menjaga perguruan Kunlun dan membela kebenaran, dan pada akhirnya Xing San pun tewas di tempat. Kemudian Yao Qing di sana mencoba menguatkan Xiao Fan yang sedang bersedih. Ia meminta Xiao Fan untuk memimpin pasukan dan menghadapi ketua Emei di sana. Namun di sana Xiao Fan sangat putus asa dan tak dapat melakukan apapun. Kemudian Yao Qing yang sangat kesal dengan sikap Xiao Fan yang tak melakukan apapun. Ia kemudian mencoba melakukan sendiri balas dendam dan akan mengambil kembali cermin Fantian dari tangan guru Emei. Kemudian Yao Qing dan pasukannya pun mencoba menghadang ketua Emei agar tak membuka segel Fantian. Namun mereka terlambat, terlihat segel di sana telah terbuka. Tak lama kemudian Xing San datang ke sana dan memimpin pasukan untuk menghadapi klan iblis tersebut dan mengambil kembali cermin Fantian. Mereka pun pada akhirnya berangkat menuju peperangan. Ternyata ketua Emei di sana telah ditipu oleh sang ketua klan iblis yang saat ini sudah bangkit kembali. Ketua perguruan Emei terlihat sudah terluka parah di sana dan pada akhirnya ia pun tewas di pangkuan Yao Qing. Lalu mereka pun terlihat mulai bertarung di sana. Kemudian Xiao Fan pun telah membuat teleportasi dan mengambil cermin Fantian. Namun aksinya dipatahkan oleh ketua klan iblis. Lalu terlihat semua murid di sana mulai berguguran satu demi satu, dan Yao Qing juga salah satu yang terluka di sana. Xiao Fan yang marah lalu mulai mencoba menyegel klan iblis dengan menjatuhkan mutiara cermin Fantian ke dalam air. Dan terlihat ketua klan iblis mulai tersegel kembali dan hancur dengan seketika bersama anggotanya. Alangkah bahagianya ia telah melihat Yao Qing yang ternyata saat ini masih hidup, dan keesokan harinya Xiao Fan pun diangkat menjadi sang ketua perguruan Kunlun. Setelah itu mereka pun pada akhirnya hidup bahagia selamanya.
Namun di sisi lain di dalam gua terdapat seseorang yang melakukan ritual dan ternyata orang itu adalah Lin Shen. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.